datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, amin. Kita memuji-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Membawa hatiku, hanya
kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Bapa dalam hati kami. di sorga, betapa hati kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami percaya tiap-tiap pujian penyembahan kami berkenan di hati-Mu. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Urapi semua kami Tuhan, dan berkata-katalah sebab kami mau mendengar. Kami percaya Tuhan menolong kami dan memberkati tiap-tiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pagi hari ini? Ya, bersuka cita. Saya merasa kita semua ada di hadirat Tuhan, amin. Sekalipun rasa KDI edisi 10 dandutan saudara-saudara, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan, amin. Dan kalau saya memperhatikan lagu dari awal sampai akhir, saudara-saudara, paling tidak para WL singer sedang mewakili kita bahwa sungguh kita ingin menyenangkan hati Tuhan, amin. Terserah Tuhan katanya, mau ke kanan, mau ke kiri, mau bawa kemana saja, ngikut. Hati-hati lo ya. Semua ku berikan kepadamu untuk menyenangkanmu. Wah, keren ini jemaat, amin. Nah, itulah sebabnya saya mengajak kita untuk membaca 2 Samuel pasal yang ke-9.
Senang berdiri di hadapan jemaat yang mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. 2 Samuel 9 ayat 1. Ya, kita membaca ayat 1 sampai 8. Saya ingin Bapak Ibu Saudara menyimak, mengikutinya supaya kita bisa mengerti kisahnya. Lalu kita lompat ke ayat 11 bagian B. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah, kata Daud. Mephiboset jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Lompat ayat 11 bagian B. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tadi memperhatikan ayat-ayat ini dengan seksama, maka ini adalah kisah yang cukup mengharukan sekaligus memprihatinkan. Dan saudara-saudara, kalau boleh kisah ini jangan terjadilah bagi kita jemaat GBDI Jajak. Amin. Saudara-saudara, jangan sampai terjadi. Itulah sebabnya perhatikan baik-baik firman Tuhan pagi ini supaya jangan sampai terjadi. Saudara-saudara, saya katakan ini kisah yang mengharukan, kisah yang mengerikan, yang memprihatinkan. Mengapa saudara-saudara? Mephiboset, cucu dari mantan orang yang pernah berkuasa atas seluruh Israel. Dia adalah cucu dari Saul sebagai raja pertama Israel. Saudara-saudara, dia anak dari Yonatan dan Yonatan anak dari Saul. Jadi Mephiboset adalah cucu dari orang terpandang, orang yang punya semua. Saudara-saudara, sebagai cucu dari raja. Saudara-saudara, saya tidak tahu persis berapa lama dia tinggal di istana, tapi dari 2 Samuel 4 ayat 4 paling tidak umur 0 sampai 5 tahun dia masih ada di istana itu. Saudara-saudara, dengan fasilitas waktu dia lahir nomor 1 first class. Saudara-saudara, dengan semua yang terbaik dari istana raja. Tetapi kemudian, saudara-saudara, kalau kita membaca bersama, harusnya sebagai cucu dari Raja Israel, dia punya kesempatan untuk menjadi raja juga. Saudara-saudara, sebab sistem pemerintahan kerajaan atau monarki herediter, monarki turun-temurun, di mana raja
yang mangkat, raja yang meninggal akan digantikan oleh putra mahkotanya dan seterusnya. Saudara-saudara, jadi sebenarnya dia punya kesempatan untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Tetapi kita membaca bersama saudara-saudara, dia terdepak keluar dari istana. Sekarang saudara-saudara, dia ada di satu tempat yang jauh dari istana, jauh dari tahta kerajaan. Saudara-saudara, saya mengatakan ini sebagai dia kehilangan yang baik, yang pernah ia rasakan beberapa waktu lalu. Saudara-saudara, dia kehilangan sesuatu yang baik dari Tuhan yang pernah dia kecap, dan ini sesuatu yang menyedihkan sekali. Sudah pernah hidup dalam kemurahan, dalam berkah, dengan anugerah, dengan semua yang baik, tapi kemudian saudara-saudara, dia kehilangan semua itu. Memprihatinkan sekali ya. Bukan hanya itu saudara-saudara, dia hidup oleh belas kasihan dari seorang yang bernama Makir bin Amil. Raja yang punya segala-galanya, atau keturunan dari raja yang serba ada. Saudara-saudara, sekarang harus hidup dari belas kasihan Makir bin Amil. Dulu mau apa saja bisa, saudara-saudara. Mau beli apa saja, mau bisa. Tapi sekarang dia mesti hidup dari belas kasihan orang lain yang namanya Makir bin Amil. Berikutnya saudara-saudara, dia tinggal di Lodebar. Apakah arti tinggal di Lodebar? Bahasa Ibrani Lodebar mempunyai arti tidak berpadang rumput. Itu arti pertama. Saya melihat Mephiboset yang di Lodebar seperti domba yang tidak bergembala. Dia sudah tinggal tidak seperti domba-domba di padang rumput hijau. Memprihatinkan sekali dan mengharukan sekali, sebab orang yang sebenarnya menjadi ahli waris dari kerajaan itu, dia tidak mengalami Mazmur 23. Kalau kita membaca Mazmur 23 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, Mephiboset kekurangan semuanya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini tempat tidak berpadang rumput. Ini tempat gersang. Saudara-saudara, menurut catatan dia ada antara Yerusalem dan Jericho. Dekat dengan lembah Akor, lembah penghukuman, di mana keluarga Akan yang menyakiti hati Tuhan dengan mencuri miliknya Tuhan. Artinya Tuhan berkata, ini barang dikuduskan, jangan disentuh, tapi akan mengambil, menyimpannya di kemahnya. Sehingga dia bersama keluarganya membuat Israel kalah, membuat perkenanan Tuhan hilang dari Israel, membuat mereka sudah tidak mengalami berkat kemurahan Tuhan dan keadaan dipermalukan. Itulah sebabnya dengan caranya Tuhan, sekalipun akan diam-diam, gak mau ngaku saudara-saudara, dengan caranya Tuhan akhirnya dia kedapatan pelakunya di lembah Akor ini, saudara-saudara, akan dihukum. Saudara-saudara, Mephiboset ada di tempat seperti ini. Ia tidak merasa dibaringkan di padang rumput hijau. Dia kelaparan, dia kekurangan, saudara-saudara. Ia membimbing aku ke air yang tenang, tetapi saudara-saudara, tidak berpadang rumput, tidak ada gembalanya. Saudara-saudara, maka saya boleh berkata, Mephiboset
yang lagi di Lodebar, jiwanya tidak tenang. Dia nggak pernah mengalami kesegaran jiwanya, saudara-saudara. Dan jiwanya penuh dengan bermacam-macam hal yang membuat dia sakit, yang membuat dia depresi, membuat dia stres dan lain sebagainya. Bagaimana tidak stres, saudara-saudara? Pada waktu Daud bertanya, adakah dari keluarga Saul yang masih hidup? Lalu orang berkata, ada. Siba berkata, ada. Itulah Mephiboset, anak dari Yonatan, cucu Saul, bawa kemari. Dan saudara-saudara, waktu Mephiboset dibawa dari Lodebar ke istana, saudara bisa bayangkan, ini orang mestinya jadi raja di kemudian hari. Tapi saudara-saudara, bukan cuma tinggal di Lodebar, tempat yang tidak tergembala, tidak terpelihara. Sekarang ada di tempat di mana seharusnya dia yang menjadi raja. Saudara bisa mengerti ini? Saya percaya dia bukan cuma marah kepada diri sendiri, saudara-saudara. Saya tidak tahu dia marah sama orang tuanya atau kakeknya, saudara-saudara, yang menyebabkan hal ini terjadi. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia menangis begitu rupa. Dia coba menahan. Tapi saudara-saudara, mungkin dia juga sedang mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku harus kehilangan kerajaan ini? Kenapa aku harus kehilangan takhta? Saudara-saudara, dia lihat orang yang banyak sedang melayani raja, tapi dia datang sebagai orang asing di sana saat itu. Saudara-saudara, dengan lain kata, dia stres berat. Harusnya dia yang menikmati semua fasilitas yang ditinggalkan oleh kakek Saul. Tetapi saudara-saudara, dia tidak bisa menikmati sebebas-bebas. Dia tidak jadi raja, dia tidak duduk di takhta itu. Saudara-saudara, keadaan di Lodebar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara, ayat 23 bagian 4. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia merasa Tuhan tidak besertanya. Dia merasa gembala itu sepertinya tinggalkan dia. Saudara-saudara, dia seperti domba yang sesat. Dia seperti domba yang mengambil jalannya sendiri, sehingga dia tidak temukan padang rumput hijau. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itu jemaat GBDI Jajak. Amin. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Lagi-lagi saya berkata, ini untuk GBDI Jajak. Amin. Tapi tidak untuk Mephiboset yang di Lodebar. Saudara-saudara, dia kehilangan perlindungan, penyertaan Tuhan yang katanya sempurna itu. Dulu, saudara-saudara, domba-domba yang digembalakan oleh gembala, dia mesti dikasih minyak pada hidungnya. Ditetesin minyak atau dioles minyak. Kenapa, saudara-saudara? Dikhawatirkan ada lalat atau serangga yang nempel lalu menetas. Nah, kalau nggak ada minyak, saudara-saudara, dia akan berkembang biak. Itulah sebabnya domba bisa kesakitan, dia sangat gatal, dia sakit. Lalu dia lari banting-banting tubuh, dia bentur-benturkan kepala sampai dia merasa sakit itu hilang. Dan tidak sedikit di antara mereka karena kesakitan bisa saja mati. Tetapi gembala yang baik itu kasih minyak, saudara-saudara. Dilindungi dari serangga yang coba nempel dan menetas di sana. Mephiboset di Lodebar tidak mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Ayat 23, pasal 23 ayat 6 ini lagi untuk jemaat GBD Jajak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Terjemahan lain, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan memburu, akan mengejar
jemaat GPDI, Jajak dan saya. Amin. Tapi tinggal di Lodebar, Mephiboset merasa tidak ada kebajikan, kemurahan Tuhan yang mengikutinya. Saudara-saudara, ini pemandangan yang sangat mengharukan. Ini sangat memprihatinkan, saudara-saudara. Jangan sampai terjadi kita seperti tinggal di Lodebar. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara merasa ada di Lodebar, seperti Mephiboset bagikan domba yang tidak bergembala. Saudara merasa ada sesuatu yang kurang. Ada kebutuhan-kebutuhan yang kurang, saudara-saudara. Secara jasmani barangkali. Saudara merasa gagal dalam pekerjaan. Atau juga seperti domba yang tidak dibawa ke air yang tenang sehingga dia segar. Sudah lagi stres sekali, lagi depresi, sudah lagi uring-uringan hari-hari ini. Salah sedikit anak saudara marah. Ini gejala petunjuk kita lagi stres. Saudara-saudara, atau mungkin sudah merasa kok jauh ya kebaikan, kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, nanti kita melihat ada penyelesaiannya. Di Lodebar, Mephiboset, kandidat raja itu yang gagal, dia ada di Lodebar. Kata Lodebar yang kedua berarti tidak firman, tidak ada firman. Dia seperti Mephiboset yang di Lodebar ini juga seperti keluarga baru yang terancam dipermalukan. Itulah pengantin di perjamuan Kana dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Padahal arti Mephiboset sendiri adalah mengusir perasaan malu. Saya percaya saudara-saudara, papanya waktu lihat istri melahirkan Mephiboset, dia kasih nama Mephiboset supaya rasa malu tidak selalu menyertai keluarga kita. Saudara-saudara, rasa malu diusir, jangan sampai orang permalukan keluarga ini. Jangan sampai orang permalukan Mephiboset, anak mantu cucunya, keluarganya dan seterusnya. Maunya seperti itu. Tetapi dengan tinggal di Lodebar, saya melihat dia seperti keluarga baru yang di Kana, yang terancam dipermalukan. Dan kita tahu saudara-saudara, Alkitab mencatat dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, mempelai di perjamuan Kana ini sudah di pesta itu sudah terjadi kepanikan. Mereka bingung, mereka susah, saudara-saudara. Kenapa? Sebab mereka kekurangan air anggur. Ibu-ibu coba besar-besarkan masalah. Cuma kurang anggur, mereka berkata kehabisan air anggur. Air anggur bicara tentang sukacita. Saudara-saudara, keluarga baru ini terancam dipermalukan. Sebab air anggur habis. Tamu-tamu berikutnya terancam tidak bisa minum anggur yang jadi primadona, yang jadi menu unggulan lah, atau minuman unggulan. Terancam dipermalukan. Saya percaya keluarga di Kana pun merasa Tuhan tidak bela, Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak campur tangan, Tuhan tidak lakukan mujizat. Padahal Yesus ada. Sampai firman Tuhan ada. Sekali lagi saudara-saudara, tinggal di Lodebar, tinggal di tempat di mana tidak ada firman. Dan kalau sampai Mephiboset ada di Lodebar, artinya hidupnya tidak ada firman. Ya jelas dia coba usir malu, tapi enggak bisa. Dia dipermalukan, tinggal di Lodebar. Dia harus hidup dari belas kasihan seorang bernama Makir. Ini keadaan dipermalukan.
Seperti mempelai di perjamuan Kana yang kekurangan air anggur, saudara-saudara. Mereka kehilangan sukacita, panik. Mereka merasa Tuhan diam, Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak bela, Tuhan tidak bertindak, Tuhan tidak campur tangan, Tuhan tidak lakukan perbuatan besar. Sampai nanti waktu Yesus berkata di Yohanes 2 ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencetok air itu mengetahuinya, yang memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik. Saudara-saudara, sejak ada firman, isilah, cedoklah, bawalah ke pemimpin pesta. Saudara-saudara, sejak itu, air anggur yang nyaris habis dipulihkan. Bahkan ada air anggur sukacita yang yang unik, yang semakin manis. Biasanya mereka sediakan anggur yang paling manis, lalu turun, mereka sudah nggak rasa bedanya. Tapi Yesus berkata, tapi pelayan pesta berkata, pemimpin pesta berkata, ini tambah manis. Mengapa ini bisa terjadi? Sebab ada firman. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat GPD Jajak ingin rumah tangganya, maaf bicara, tidak seperti di Lodebar, tidak mau dipermalukan, tidak mau kehabisan air anggur, maunya lihat Tuhan lakukan sesuatu untuk keluarga kita, pastikan ada firman Tuhan. Bisa berkata amin? Itulah sebabnya kenapa dari tempat ini saya menghimbau, hormati firman. Sebab kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hormati firman, pasti hidup. Itu pesan dari orang-orang tua, hamba-hamba Tuhan sini. Kalau kamu punya firman, kamu hidup apa saja. Tuhan akan kerja. Tapi Mephiboset, saudara-saudara, ada di Lodebar. Tidak ada firman. Itulah sebabnya dia coba usir perasaan malunya dengan kuat sehingga Isa stres terus di sana di Lodebar. Saudara-saudara, sampai firman Tuhan dinyatakan seperti untuk jemaat GPDI Jajak. Amin. Ngenes ya, ngenes cucu raja, saudara-saudara. Tapi ada di Lodebar. Tidak melihat perbuatan Tuhan ajaib seperti yang terjadi di Kana setelah firman itu dinyatakan. Di sana nggak ada. Cok sampai terjadi. Mari kita melihat berikutnya masih tentang tidak ada firman. Maka dia, Mephiboset yang tinggal di Lodebar yang tidak ada firman. Saudara-saudara, dia seperti orang-orang Israel yang bagaikan tulang-tulang kering yang bertaburan di lembah. Kata Yehezkiel pasal 37. Tulang-tulang kering. Apa artinya? Yehezkiel 37 ayat 11. Yehezkiel 37 ayat 11, firman-Nya kepadaku, kepada Yehezkiel, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang, kami binasa. Tanpa firman seperti Mephiboset di Lodebar, itu berarti Mephiboset sedang kehilangan pengharapan. Dia sedang putus asa, saudara-saudara. Dia tidak melihat pemulihan. Dia seperti orang-orang Israel yang terus tinggal dalam pembuangan di Babel.
Dan dia berkata, sudah lenyap, tidak ada pengharapan. Itulah sebabnya lagi-lagi saya berkata, hormatilah firman. Cintailah firman, saudara-saudara. Harus ada firman, harus ada. Sudah bekerja banting tulang sungguh-sungguh dan saya salut. Tapi sudah sungguh-sungguhlah untuk berikan waktu untuk belajar firman. Untuk membaca Alkitab, untuk kita punya firman. Hari itu, tiap-tiap hari. Sebab kalau tidak Bapak Ibu Saudara, seperti tulang-tulang kering yang bertaburan di lembah. Sampai kapan saya tidak tahu. Tapi kalau membaca mulai ayat 3, Allah bertanya kepada Yeskiel, lalu ia berfirman kepadaku, Yeskiel 37 ayat 3, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawabnya, ya Tuhan Allah, engkau yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah, berfirmanlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Saudara-saudara, setelah firman dinyatakan, itu tulang-tulang kering tiba-tiba bunyi, saudara-saudara. Mulai keluar urat-urat daging dan seterusnya. Tapi masih tetap mati. Kelihatannya hidup karena berdiri ya. Tapi sebenarnya mati. Lalu Tuhan berkata, berfirmanlah, ucapkanlah firman. Kemarin Jumat kita dengar firman Tuhan dari Ibu Gembala. Perkatakan firman, ucapkan firman, bernubuatlah. Nafas hidup masuk dalam tulang-tulang kering. Lalu mulai hidup jadi tentara yang kuat. Bagaimana itu bisa terjadi? Sejak firman keluar. Sejak firman ada di lembah itu, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara mungkin Tuhan izinkan terjadi. Mungkin ada di lembah-lembah tanpa pengharapan. Pastikan, pegang firman, ucapkan firman. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Nah saudara-saudara, itulah keadaan Mephiboset di Lodebar. Sehingga tanpa pengharapan. Arti ketiga Lodebar adalah tidak bisa berkata-kata. Nggak bisa ngomong. Cuma nangis tok. Saya percaya ini pengalaman orang-orang yang sudah terlalu berat persoalannya. Ngomong sama istri, gak bisa tidur, tensinya naik, takut, wis gak usah cerita, tanggung sendiri. Atau istri sebaliknya mau cerita sama suami, nanti suami gak bisa fokus kerja, diam sendiri. Saudara-saudara, dia berat sekali, gak bisa ngomong. Itu Mephiboset yang di Lodebar. Dia seperti domba yang tidak bergembala. Dia kehilangan, dia kekurangan. Saudara-saudara. Dia seperti Israel yang bagikan tulang-tulang kering di lembah. Tidak ada pengharapan. Sudah bisa bayangkan ini. Cucu raja loh ya. Dalam keadaan di Lodebar. Inilah yang membuat dia tidak bisa ngomong. Cuma dia nangis saya. Saudara-saudara, dia merasa berat. Beberapa di antara kita mungkin ada yang bertanya, mengapa bisa terjadi? Bukankah Allah yang memilih Saul? Haleluya. Walaupun lewat undi, tapi Allah dengan tanda-tanda besar yang sudah dikatakan lebih dulu di mana dia akan berjalan, sudah lalu dia temui orang dan lain sebagainya, persis seperti yang Tuhan katakan, sebanyak 3 tanda. Tapi kenapa ya cucunya sampai harus ada di
Lodebar. Beberapa kita mungkin bertanya, mengapa menimpa Mephiboset, cucu raja dari kerajaan yang adalah umat pilihan Tuhan. Beberapa kita mungkin bertanya, Tuhan, bukankah Engkau yang pilih saya? Bukankah aku umat tebusanmu? Beberapa di antara kita juga mulai bertanya lebih mengerucut, siapa yang salah ya? Siapa yang sudah menabur tidak baik, tidak benar sampai Mephiboset harus kehilangan semua itu? Penting kita mengerti ini supaya jangan sampai seorang pun ada di Lodebar. Amin. Lalu siapa yang salah? Yang pertama saya mau bilang begini, saudara-saudara. Benar, bisa jadi karena kesalahan, karena taburan orang tua yang gak benar. Benar bisa ini terjadi. Itulah sebabnya para orang tua jangan nuruti kesenangan sesaat. Sebab kita tahu bersama ya, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, ojo salah. Jangan berpikir Tuhan penuh kemurahan, pengasih dan penyayang, lalu saya boleh semaunya. Oh jangan, ini namanya sesat pikiran begini. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan lu ya. Nggak boleh. Kita mesti tetap hormat dalam puji, sembah, ibadah itu tetap. Tanpa bermaksud untuk membatasi ekspresi cinta, kesungguhan kita sama Tuhan. Tapi tetap dalam kerangka, saudara-saudara, hormat. Nah, apa yang ditabur orang? Lihat, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan kita jujur ya, menabur sedikit, nuainya pasti banyak. Saudara-saudara, tabur apa sajalah, benih padi. Nanti bisa bawa pulang waktunya panen bertonton. Tapi yang jelas lebih banyak daripada apa yang ditabur. Oh puji Tuhan, naburnya benar saudara-saudara. Tuai banyak jemaat GPD Jajak, amin. Tapi kalau salah, kalau enggak benar, jadi bisa saja saudara-saudara ada kemungkinan Saul punya taburan yang tidak benar. Saudara-saudara, dia memang enggak taat sih sama Tuhan. Tuhan ngomong lewat Nabi Samuel, ojo bakar persembahan sebelum aku datang. Saudara-saudara, dia pikir kok gak teko-teko, rakyat sudah ketakutan lari, ini mau perang. Ambil alih pelayanan seorang imam, coba langgar. Belum nunjuk jam 000 yang berganti hari sudah mulai kebingungan lalu gak taat. Orang gak taat memang karena bingung. Orang gak taat karena dia takut. Orang gak taat itu karena sesungguhnya dia gak percaya. Begitu dia selesai mengerjakan yang bukan bagiannya, Samuel nongol. Samuel berkata, engkau tidak taat satu. Lalu kemudian dia gak setia kepada Allah Israel. Dia pergi ke dukun di Endor. Walaupun dia nyamar-nyamar, saudara-saudara. Oh ini menyakiti hati Tuhan sungguh loh. Dia pergi ke dukun sudah di Endor. Dia juga pernah nyalai perjanjian dalam 2 Samuel 21 yang membuat orang-orang Israel di zaman Daud, bukan di zamannya, dia sudah mati saudara-saudara. Di zaman Daud kemudian ada kelaparan yang tidak berhenti selama 3 tahun sampai Daud pergi dan menghadap Tuhan. Kenapa Tuhan? Tuhan ngomong, Saul loh, batalkan perjanjian dengan Gibeon. Lalu bagaimana supaya bisa beres? Datang sama orang Gibeon, Daud datang. Kenapa ini? Bagaimana supaya selesai?
berikan 7 anak Saul, kantung baru selesai. Nah saudara-saudara, jadi bisa saja karena taburan orang tua. Itulah sebabnya saya pesan sesuai firman kepada diri sendiri dan kepada kita. Jangan tabur yang tidak benar. Bisa berkata amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saya melihat anak-anak Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, senang. Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin mereka. Saya mengerti kok. Karena Bapak Ibu Saudara mau menyenangkan hati Tuhan dengan menabur yang baik. Amin. Nah saudara-saudara, saya cuma pesan kepada anak-anak. Kalau ada anak-anak melihat papa mama, bapak ibu, atau mendengar mereka melakukan yang enggak benar. Saya tidak bermaksud mengajar kepada anak-anak untuk melawan orang tua. Lalu berani maaf bicara, kurang ajar. Saya tidak itu. Tapi dengan cinta Tuhan, anak-anak bilang sama papa mama, bila perlu dengan sungguh-sungguh air mata. Stop. Jangan lakukan terus. Jangan. Kenapa? Supaya jangan terjadi seperti Ratapan 5 ayat 7. Ratapan 5 ayat 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ngomong dengan cinta Tuhan. Pak, Ma. Bukan berani, bukan meme. Maksud saya kata ganti orang. Berani. Tapi tolong ojo, Pak. Ojo. Orang tua pun saya pesan. Saya juga pesan sama kalau anak-anak dipakai Tuhan untuk ingatkan kita. Bok marah dan berkata, arek cilik, kurang ajar, ngerti apa, minggir. Jangan. Bisa berkata amin. Kan memang begitu. Masa ada yang ngomong, oh, kalau dinasihati atau dikasih ingat anak pasti mendelik. Karena itu kan saya mesti ekspresikan. Arek cilik. Jangan sudah. Tuhan pakai keledai untuk ingatkan siapa itu? Siapa? Biliam. Anak pun bisa dipakai. Tapi benar loh ya. Bisa jadi karena taburan dan salah orang. Tapi saya masih berkata kalau firman ini masih datang untuk saya dan kita. Karena Tuhan sebenarnya kepengen memindahkan kita dari Lodebar ke istana. Bisa berkata amin. Saudara-saudara, bisa jadi enggak selamanya begitu. Ada orang tua, saudara-saudara, baik-baik saja. Tapi anaknya memilih tidak baik. Ada. Orang tuanya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Orang tuanya belain pekerjaan Tuhan. Orang tuanya all out this. Karena dia merasa hidup ini anugerah. Saya ciptaan Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Bukan cuma ditebus loh ya. Diberkati. Saya ada sebagai, saudara-saudara dia cinta Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Dia cinta jiwa. Ada. Tapi anaknya enggak. Ada. Enggak selalu salah orang tua sebenarnya sih. Nah, anak-anak Samuel. 1 Samuel 8 ayat 3 berkata bahwa anak-anak Samuel ini, Abia dan Yoel, tidak seperti papanya. Sampai-sampai orang Israel mengeluh, lah punya anak kok kayak gini Samuel. Samuel yang malu. Anak-anak dengar firman Tuhan. Jangan bikin malu papa mama. Jangan sampai orang berkata, ya ampun orang tua necek, sungguh dalam Tuhan anak kok kayak gini ya, jangan. Nah, itulah yang terjadi di 1 Samuel 8 ayat 3. Tapi saudara-saudara, mari kita anak-anak baca Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Yang merasa anak-anak, mau sudah keluarga pokoknya anak-anak. Mari kita baca Amsal 1 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan
nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Dengar didikan Papa yang benar ini ya, Papa di dalam Tuhan. Ajaran Mama, hebat ya, karangan bunga kan di kepala. Memang suami-suami laki-laki memang ngandel no pikiran. Kalau perempuan kan hati ya, seperti kalung. Dengar, dan saudara sudah bicara didikan bukan cuma pengajaran, bukan cuma nasihat, tapi ada disiplin, ada peringatan. Jangan marah anak-anak. Kalau hidup kalian ingin seperti karangan bunga di kepala dan liontin di kalung, hidup yang indah, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang penuh kemurahan Tuhan, hidup yang dikejar oleh kebajikan dan kemurahan. Hormati orang tua. Amin. Cuma 3 tok sebelah sini. Amin. Saya kepengen kita ini tidak seperti Mephiboset di Lodebar. Walaupun saya percaya dari nyanyian sudah mewakili, kita ingin menyenangkan Tuhan, suka-suka Tuhan, pokoknya saya mau ngikut, oke. Nah saudara-saudara, tapi juga ada kemungkinan ketiga. Ada yang orang tuanya enggak benar. Saudara-saudara, tapi anaknya iso diberkati Tuhan. Kalau hamba Tuhan, dia jadi hamba Tuhan, iso dipakai Tuhan. Wih, keren. Saudara-saudara, latar belakang orang tuanya kita pikir, aduh wis, gak mungkin. Tapi lahir anak-anak yang diberkati Tuhan, luar biasa. Banyak juga begitu, di dunia juga, di sekuler juga ada. Anak-anak orang-orang yang tidak punya pengharapan. Biasa-biasa aja punya pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi heran, anak diberkati Tuhan. Tentu saudara dan saya ingat kisah Raja Ahaz dalam 2 Tawarik 28. Dia seorang yang sangat menyakiti hati Tuhan. Bagaimana tidak saudara-saudara, dia lihat orang Damsyik maju perang selalu menang. Lalu dia mulai menyembah para Allah orang Damsyik saudara-saudara. Dia sembah-sembah, ini menyakiti hati Tuhan. Bukan cuma itu, Ahaz saudara-saudara masuk rumah Allah. Perkakas-perkakas bait Allah dirusak, dihancurkan. Nggak cukup itu, pintu-pintu bait Allah tutup. Artinya gak usah ibadah-ibadah sama Tuhan. Gak usah doa-doaan sama Tuhan Israel di dalam Yesus Kristus. Gak usah pelayanan, tutup. Gak cuma itu, di tiap-tiap kota Yehuda dibangun bukit-bukit pengorbanan kepada Allah lain. Alkitab jelas menulis, menyakiti hatiku. Tapi tahukah kita setelah dia mati dalam keadaan kerajaan yang hancur, terpuruk, berpuing-puing, sulit dipulihkan, muncul seorang anak namanya Hizkia. Dan kita tahu bersama Tuhan memberi kesaksian tidak ada seorang pun yang seperti engkau baik sebelum maupun sesudahnya. Anak dari keluarga yang rusak. Keluarga yang tidak baik. Saya berkata dengan cinta Tuhan, anak-anak, kalau engkau ada di tengah-tengah keluarga seperti Ahaz, inilah kabar baik. Tidak harus jadi seperti keluarga orang tua yang seperti itu negatifnya. Bisa berkata amin. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada masa depan untuk anak-anak ke depan. Asal juga seperti Hizkia ini. Dan saya berkata saudara-saudara, ini cuma terjadi karena kemurahan Tuhan. Ini kemurahan. Kalau saya coba kilas balik ke belakang, maka saya cuma berkata kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hal yang sama saya sampaikan kepada anak-anak yang mungkin seperti Hizkia,
lahir besar di keluarga papanya yang namanya Ahaz, yang hidupnya menyakiti hati itu. Oh saudara, punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Ada perkara-perkara besar yang akan Tuhan nyatakan buat. Dan saya mau berkata ini kemurahan Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Dan saya kembali ke Mephiboset di Lodebar. Sama. Kalau sampai cucu dari mantan Raja Israel yang tidak berpengharapan, yang gak bisa ngomong lagi. Aduh, kenapa ini terjadi barangkali. Cuma netes air mata tiap-tiap saat, selalu ingat peristiwa-peristiwa baik yang pernah dia alami dulu. Atau dari cerita-cerita orang-orang Israel. Tapi kemudian saudara-saudara, Daud ayat 1 berkata, aku ingin menunjukkan kasih Allah kepada keluarga Saul. Mephiboset tinggalkan Lodebar, pergi ke istana. Saudara-saudara, dia berkata, Daud dengan cinta berkata, semua milik nenekmu Saul akan ku kembalikan kepadamu. Bukan cuma itu, ayo tinggal di istana. Makan sehidangan layaknya anak raja. Dan saya berkata, ini kemurahan Tuhan. Saya cuma bilang saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara merasa seperti domba yang tidak bergembala, artinya jauh dari Tuhan sebagai gembala. Kalau ada di antara kita mungkin seperti Israel yang bagikan tulang-tulang kering tanpa pengharapan. Seperti perjamuan Kana yang terancam dipermalukan saudara-saudara sampai firman itu nyata. Tapi kalau kita ada di peristiwa itu, ada harapan. Ada harapan. Saudara-saudara, kita cuma berharap kepada kemurahan Tuhan. Supaya seperti Daud dia cari siapa? Mephiboset, ayo datang. Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya, akan kemurahannya. Saudara-saudara, mari kita mau takut sama Tuhan, sebab Tuhan senang. Dan kalau Tuhan senang, sekalipun ada saja pencobaan yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan rohani, tapi ditanggung jawablah. Takutlah sama Tuhan. Dia pelihara kita sebab dia gembala yang baik. Dia akan menolong kita. Lalu yang kedua gak kalah penting. Tiap-tiap hari kita mau berharap kepada kasih setia. Kepada kemurahan Tuhan. Tiap hari. Tiap hari saya berkata, Tuhan kami berharap kepada kasih setia. Kepada kemurahan. Sebab merasa gak bisa apa-apa. Merasa kosong, merasa perlu Tuhan. Tiap hari datang cuma harap kemurahan Tuhan. Cuma harap kemurahan Tuhan. Dan kalau Mephiboset sekali lagi dia tinggalkan keadaan yang memprihatinkan di Lodebar dan sekarang dia ada seperti layaknya anak raja. Ini kemurahan Tuhan. Harap sama kemurahan Tuhan. Di dalam kemurahan Tuhan ada kasih karunia Allah. Daud yang karena cintanya panggil, selamatkan Mephiboset dari Lodebar. Saya mengingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya panggil kita dari Lodebar. Tanpa pengharapan itu saudara-saudara. Dia
menjadi manusia, mati di kayu salib, hanya untuk kita yang seperti di Lodebar. Dia mau selamatkan kita. Alkitab berkata, sebab siapa percaya kepadanya, dia akan disebut anak-anak Allah, Raja di atas segala raja. Dan kita boleh percaya Allah Trinitas itu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, karena Roh Kudus yang bekerja. Ingat, tidak ada seorang pun, kata 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi karena Roh Kudus, kita pun diselamatkan. Kalau ada sepertinya di Lodebar, ada Yesus. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada di Lodebar, terus dipanggil keluar, kita diselamatkan seperti sekarang. Diselamatkan loh ya. Dari dosa kita diampuni, semerah kain karmisi wes. Tuhan basuh oleh darahnya, Roh Kudus buat kita bisa berkata, Yesus engkau Tuhan. Bukan cuma diselamatkan, dipelihara, diberkati, seperti makan sehidangan dengan anak raja yang lain. Di istana, berkat kemurahan dari raja di atas segala raja. Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara akan lakukan? Saya percaya di antara kita berkata, terima kasih Tuhan. Amin. Pagi ini Tuhan kepingin dengar kita berkata, terima kasih. Itulah sebabnya dia mau pulihkan kita. Dia kepingin saudara dan saya berkata, Tuhan syukur buat kasih karuniamu. Engkau janji mau pulihkan, menolong, bahkan mau keluarkan saya dari Lodebar. Itulah sebabnya dia kepingin bekerja pada pagi hari ini. Tapi kalau sudah ngalami ini, jangan terus kayak siapa tadi? Mephiboset. Kenapa sih Mephiboset? Saya mengakhiri dengan membaca 2 Samuel pasal 9 ayat 13. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timbang. Tuhan mau kita bersyukur, karena itu dia mau lakukan sesuatu pagi. Kalau sudah buka hati, percaya dia akan kerja. Pulihkan kita, keluarkan dari Lodebar, dan bawa kita ke istana. Tapi kalau sudah mengalami kemurahan Tuhan, jangan seperti Mephiboset. Mephiboset yang makan sehidangan dengan raja, makan semua, terima semua kebaikan, tapi harus dicatat kakinya timpang. Kata timpang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga berarti tidak sebanding, tidak seimbang. Jangan jadi Kristen Mephiboset. Sudah terima kebaikan Tuhan dan selalu inginnya Tuhan berkemurahanlah. Tuhan berkemurahan. Tuhan nyatakan kasih karuniamu Tuhan. Tolong. Sudah ditolong, selesai. Mephiboset yang timpang. Harus paling tidak sebanding, ya hampirlah. Jangan jeglek gini. Saudara-saudara, jangan juga tidak seimbang. Kekejian itu bagi Tuhan, kata Amsal 11 ayat, paling tidak kepenginlah, aduh Tuhan sudah berkemurahan gini. 1 Korintus 15 ayat 10, kalau aku ada sebagaimana aku ada semua karena kasih karunia Allah, dan aku tidak biarkan kasih karunia itu percuma. Sebaliknya aku bekerja keras lebih dari yang lain, tapi bukannya aku, tapi karena kasih karunia. Ada kasih karunia yang seimbang yang Tuhan mau. Kasih karunia yang seimbang bicara tentang kita dikeluarkan dari Lodebar, hidup dalam kemurahan dan berkat, dan kita mesti jujur mengakuinya.
Tapi kemurahan atau kasih karunia yang lain adalah bicara membuat kita saleh, membuat kita beribadah, membuat kita berkata, aku bekerja lebih keras. Itu baru namanya tidak timpang. Kalau cuma menuntut saja, sudah murah Tuhan, kemurahan Tuhan, tapi sebaliknya kita seperti Mephiboset, timpang. Itu bukan anak Tuhan yang baik dan benar. Kita mesti seimbang. Kita mesti sebanding, walaupun tidak pernah, tapi paling tidak melakukan yang lebih dari sebelumnya. Kalau tidak, Kristen yang timpang. Dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau ada yang mau menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tanpa saya menyebut dengan setianya. Sudah perhatikan segala keperluan pekerjaan Tuhan. Mobil, listrik, macam-macam saya nggak musuh. Saya cuma bilang, orang ini bukan cuma terima kasih karunia keluar dari Lodebar dan hidup dalam kemuliaan. Orang ini juga terima kasih karunia yang imbang. Cuma karena kasih karunia, bahkan dalam keadaan-keadaan sukar seperti ini, masih setia dengan sukacita, dengan sungguh. Saya bilang ini cuma kasih karunia kalau dia bisa buat gitu. Dan seringkali kita cuma kepengin kasih karunia, Lodebar, tinggalkan, lalu hidup. Kita tidak boleh main-main dengan nyanyian. Saya cuma mengingatkan, apa yang kita nyanyikan itu janji. Itulah sebabnya waktu saya nyanyi tadi suka-suka, saya coba diam. Tuhan berikan mau janji, tidak boleh asal ngomong. Luapan, saya mau memberi semua. Saya mau ikut Tuhan. Dan kiranya kasih karunia yang berimbang untuk jemaat GBI Jajak. Mau dipulihkan? Mau ditolong Tuhan? Mau keluar dari Lodebar? Kasih karunia. Tapi seimbang ya. Mari sama-sama kita berdiri. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Dia kepingin dengar kita bersyukur, karena itu dia datangkan firman ini. Mana dia mau keluarkan kita dari Lodebar. Dan menjadikan kita anak-anak raja di atas segala. Kalau sudah lagi tidak bisa berkata-kata lagi hari-hari ini karena kesusahan dan karena persoalan. Dia mau lakukan sesuatu supaya kita bisa bersyukur. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
kasih setia Tuhan yang Kau berikan kepada kami sidang jemaat Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami akan meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, ajarlah kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami Terima mau kasih, hidup Tuhan. menurut firman-Mu, melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan Amin. yang memimpin kehidupan kami, yang memimpin keluarga kami, yang akan memimpin dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Ya. Sehingga kami boleh menikmati kemurahan-Mu, kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, Ya. tapi berkat-berkat rohani yang kami boleh nikmati. Dan kami Terima boleh kasih. bersyukur, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Engkau membawa hidup kami kepada Tuhan, bertambah-tambah di dalam Engkau, Benar. dalam iman, kasih, dan pengenalan kami kepada Tuhan yang sudah memanggil kami, yang sudah menyelamatkan Haleluya. jiwa kami. Kami boleh bersyukur, kami boleh menjadi berkat, dan Amin. untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Terima kasih, firman-Mu, Tuhan. Roh Kudus Terima yang akan kasih. mengerjakan firman-Mu, sehingga kami hidup di dalam firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima Ya. kasih buat kemurahan-Mu yang akan menolong kami senantiasa dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan ya Tuhan. Amin. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Dalam Tuhan Yesus nama Kristus Yesus, kami haleluya. berdoa. Amin.